Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida.
Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M. Krem Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974. Dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun. Orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso.
Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016.
Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016.
Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung.
Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung.
Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK.
Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu.
Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan.
Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe.
Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Skapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu
adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow,
Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club,
Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby.
Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica.
Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah.
Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda
baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso.
Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Cram, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu.
Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna
dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu
adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow,
Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Creme, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club,
Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby.
Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Creme, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica.
Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah.
Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Forespsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda
baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Forespsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso.
Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Forespsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu.
Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya
di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe.
Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Skapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu
adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow,
Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Creme, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club,
Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby.
Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica.
Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah.
Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda
baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso.
Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu.
Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna
dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu
adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow,
Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida.
Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby.
Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica.
Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah.
Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda
baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso.
Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu.
Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna
dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu
adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow,
Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida.
Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby.
Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica.
Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah.
Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda
baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso.
Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu.
Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna
dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu
adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow,
Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida.
Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby.
Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica.
Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah.
Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda
baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso.
Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M.Krem Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974. Dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu.
Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe.
Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Skapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu
adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow,
Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida.
Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hotapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby.
Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica.
Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah.
Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda
baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso.
Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hotapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M.Krem Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974. Dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu.
Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya
di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe,
Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Skapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu
adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow,
Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida.
Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby.
Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica.
Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah.
Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda
baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso.
Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu.
Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya
di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe.
Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Skapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu
adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow,
Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida.
Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby.
Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica.
Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah.
Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda
baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso.
Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berkasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai.
Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya.
Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan. Tertawa, ayah Mirna sesumbar 10 Hotman Paris tak bisa menang kasus Jessica. Pamer bukti, ngimpi kali. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin kembali buka suara terkait kasus pembunuhan anaknya yang viral disebut kasus kopi sianida. Dilansir dari YouTube Karni Ilyas Club, Edi sesumbar bahwa pengacara seperti Hotman Paris tidak akan bisa menang dalam kasus ini. Edi pun tertawa dan menyebut Jessica Wongso yang merupakan terpidana pelaku pembunuhan Mirna tidak akan bisa bebas dari jerat penjara 20 tahun. Diketahui kasus kopi sianida kembali viral setelah difilmkan di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini pun kemudian kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk tidak adanya bukti yang menunjukkan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi di gelas Mirna. Hal ini juga turut ditanyakan oleh presenter Karni Ilyas kepada Edi Darmawan. Menanggapi hal ini, Edi dengan percaya diri menunjukkan sebuah bukti rekaman yang menunjukkan pergerakan tangan Jessica. Edi mengaku bukti ini adalah bukti eksklusif yang bahkan tidak ditampilkan di persidangan. Edi lantas menunjukkan rekaman yang dimaksud ke arah kamera. Edi kemudian menyinggung sejumlah pengacara yang berada di pihak Jessica. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna Salihin dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan internasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Terungkap rayuan maut penyidik Polda Metro Jaya ke Jessica Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perdebatan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Publik banyak menyoroti kejanggalan kasus kematian Mirna usai menenggak kopi Vietnam yang disebut-sebut telah dicampur sianida. Satu persatu pengakuan Jessica Wongso pada 2016 silam juga kembali mencuat, salah satunya saat ia mengaku dirayu penyidik Polda Metro Jaya. Saat di persidangan, Jessica menceritakan waktu ia menjalani hipnoterapi pada 28 September 2016. Ia belum menjadi tersangka kala itu. Lagi BAP di ruang penyidik, lalu saya diminta pergi ke ruangan lain. Ada beberapa orang, saya nggak pernah kenalin siapa. Saya ingat ada Pak Heri Heriawan, ujar Jessica di persidangan. Jessica Wongso tidak ingat secara pasti berapa orang yang berada di dalam ruangan itu saat dirinya menjalani hipnoterapi. Ia hanya ingat ada 2-3 orang. Saat bangun, ia kaget karena ternyata waktu sudah malam. Jessica bercerita bahwa Heri Heriawan sempat merayunya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Heri Heriawan menyebut Jessica tipe wanita idamannya. Saya cuma dapat pertanyaan, kamu pacaran butuh yang seagama atau tidak? Kamu tipe saya banget. Saya nggak tahu maksud dia bilang begitu apa, bongkar Jessica. Penyidik yang sempat merayu Jessica itu kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Didik Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Kilas balik, Jessica Wongso atau Jessica Kumala Wongso yang merupakan terdakwa kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencampurkan sianida ke kopi yang dikonsumsi Mirna. Dalam kasus yang menjeratnya, Jessica Wongso dituding meracuni Mirna
dengan secangkir kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jessica Kumala Wongso menjalani proses pengadilan dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, namun keputusan ini disambut dengan reaksi yang beragam. Satu-satunya cara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris, bandingkan dengan kasus Corby. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut menyoroti kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan. Dilansir Tribun Wow, Sabtu 7 Oktober 2023, Hotman Paris menyoroti kejanggalan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut. Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mirna dengan kopi sianida. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official, Kamis 5 Oktober 2023, Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun. Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Scapele Corby. Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun. Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas. Diketahui kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani. Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejanggalan serta keterangan yang berbeda, baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah. Berdasarkan penyelidikan, Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan. Di akhir, Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku. Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak ada bukti pasti dalam kasus ini, namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat